Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanda sangat halus. Mantan sedang bersedih dan meratapi perpisahannya denganmu. Ya. Jadi kita juga pernah bahas bahwa ketika perpisahan itu terjadi, ada orang yang bahagia. Dia berhasil menemukan apa yang dia cari. Tetapi yang menyesali perpisahan itu jumlahnya jauh lebih banyak lagi. Ya, itu kenapa kalau kita lihat ya, sejak zaman The Beatles ya, Elvis Presley, bahkan jauh sebelum itu ya, lagu-lagu patah hati, lagu-lagu perpisahan, lagu-lagu kerinduan kepada mantan itu jauh lebih banyak daripada lagu-lagu yang menceritakan orang yang sedang jatuh cinta bahkan. Ya. Dan biasanya lagu-lagu yang sedih, patah hati dan seterusnya itu pendengarnya, penggemarnya itu jauh lebih banyak daripada lagu-lagu yang bertema tentang jatuh cinta. Kenapa demikian? Ya karena memang orang yang patah hati, yang kecewa dengan perpisahan, yang menyesali terjadinya perpisahan, itu jumlahnya jauh lebih banyak ya daripada orang yang bahagia dengan perpisahan, bahkan jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang yang sedang jatuh cinta. Nah, jadi ya, ketika orang menyesali perpisahan itu, meratapi perpisahan itu, ada orang yang memang punya kebiasaan menceritakan segala kegundahannya, kesedihannya, kegelisahannya kepada semua orang. Ya, apalagi di zaman media sosial ini. Seluruh dunia tahu kalau dia menyesali dan sedang meratapi perpisahan itu. Tetapi yang paling sulit untuk kita pahami kan adalah orang yang terbiasa menyembunyikan perasaan hatinya. Kita punya teman biasanya orangnya pendiam sekali. Kita tidak tahu kapan dia senang, kapan dia sedih. Ya karena ekspresi yang keluar dari wajahnya ya begitu-begitu saja. Nah, ketika mantan ini punya karakter yang pendiam seperti itu, tentu lebih sulit ya untuk dipahami daripada orang yang memang terbiasa bercerita, terbiasa curhat kemana-mana. Nah, sehingga ketika dia menyesali perpisahan itu dan dia sedang meratapi perpisahan itu, tandanya biasanya terlihat sangat halus, bahkan tandanya kadang-kadang tidak terlihat tetapi bisa kita pahami. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Seperti biasa saya juga ingin menyapa seluruhnya adik-adikku sekalian yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan seluruhnya,
juga adik-adikku sekalian yang ada di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Taiwan, di Hong Kong, di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, dan seterusnya. Saya doakan selalu, semoga kabarnya baik selalu, sehat selalu, dan semoga bisa segera bersama kembali dengan orang yang ia cintai. Amin. Nah, jadi ketika mantan sedang meratapi perpisahan, dan mantan ini adalah orang dengan karakter yang pendiam, yang tadi ketika dia sedih, dia senang, tidak bisa dilihat dari ekspresi wajahnya, karena ekspresi wajahnya sama terus. Nah, maka ketika dia sedang bersedih, ya, tentu sulit untuk memahaminya karena tandanya amat sangat samar, bahkan sampai tidak kelihatan. Nah, jadi tandanya apa ketika mantan sedang meratapi perpisahan dengan kita? Ya, yang pertama, mantan tidak mencari pengganti kita. Itu yang paling penting. Perpisahan sudah terjadi setahun ya, dan mantan tetap saja masih sendiri hingga hari ini. Ya, itu menunjukkan bahwa perpisahan itu tidak kemudian menjadi jalan bagi dia untuk menemukan kebahagiaannya. Ya, perpisahan itu bukan sesuatu yang bisa membuat dia jatuh cinta lagi kepada orang lain. Ya, jadi dia lebih memilih untuk sendiri, walaupun juga belum meminta untuk kembali kepada kita. Nah, kemudian tandanya yang kedua, kalaupun ada tanda yang sangat halus, itu halus sekali. Dia menggunakan media sosial seperti biasa, tetapi sesekali ya dia menyelipkan postingan-postingan yang sedih, apakah dalam bentuk puisi ya, ataukah men-share, membagikan puisi-puisi orang lain, atau men-share lagu-lagu sedih dan seterusnya ya, tapi jarang-jarang. Nah, padahal tadi kan dia ini bukan orang yang terbiasa menunjukkan suasana hatinya. Walaupun jarang, sekarang dia menunjukkan suasana hatinya, kesedihannya, ya. Walaupun tidak juga secara langsung dia mengatakan bahwa dia sedang sedih, tetapi kesedihannya diwakili melalui karya-karya lagu, kemudian puisi-puisi dan seterusnya itu yang sedih-sedih tadi. Nah, kemudian yang ketiga, bahkan tandanya tidak kelihatan. Apa itu? Mantan terbiasa menggunakan media sosial, ya, untuk berbagai kebutuhan, untuk pekerjaan, ya, untuk berkomunikasi dengan teman-teman kerja, teman-teman kuliah, dan seterusnya, ya. Mantan setelah berpisah dengan kita tidak pernah lagi menggunakan media sosial. Atau kalaupun dia menggunakan media sosial, sangat jarang. Kalau dulu setiap hari mesti ada postingan baru di media sosial mantan. Ini paling-paling dia posting 2 minggu sekali. Ya, sekedar untuk menyapa teman-temannya di media sosial. Kan tidak kelihatan tuh tandanya. Hanya bisa kita pahami pada perubahan kebiasaan mantan di dalam menggunakan media sosial. Ya. Nah, jadi kenapa ini adalah tanda bahwa mantan sedang meratapi kesedihan berpisah dengan kita? Menggunakan media sosial itu kan juga dibutuhkan berpikir, kreatif dan seterusnya tadi.
ya. Bahkan untuk men-share postingan orang, kita pun berpikir, ya, ini menarik tidak ya untuk dibagikan dan seterusnya. Orang yang sedang sedih, meratapi kesedihannya, biasanya tidak sempat untuk berpikir kreatif, ya, tidak sempat ya untuk menggunakan sesuatu yang tidak berhubungan langsung dengan kehidupannya di dunia nyata. Artinya di media sosial itu, kecuali kalau orang punya toko online ya. Tapi kalau kita tidak punya toko online, tidak berbisnis ya, menggunakan media sosial itu digunakan dengan tidak digunakan ya tidak memberikan dampak kepada kita secara langsung ya. Beda kalau kemudian misal kita bekerja, ya kalau kita tidak datang kerja ya tidak digaji, kan begitu. Itu sesuatu yang memang harus kita lakukan, harus kita datangi, karena itu pekerjaan kita, itu sumber nafkah bagi kita. Nah, media sosial kan tidak begitu ya, kita gunakan ya tidak digaji, kemudian tidak kita gunakan juga tidak digaji juga begitu ya, kecuali kalau jadi selebgram dan seterusnya lah. Bekerja memang di situ. Kalau kita tidak bekerja di situ, artinya apa? Tidak kita sentuh pun tidak ada persoalan apapun ya, tidak mengurangi dan menambah apapun pada diri kita. Tapi kalau kita tidak datang bekerja, itu persoalannya banyak. Tumpukan pekerjaannya jadi banyak ya, bisa tidak digaji dan seterusnya tadi. Nah, jadi itu yang mantan lakukan. Bahkan mungkin mantan juga tidak menyadari dia sedang menyampaikan pesan yang tidak terlihat bahwa dia sedang sedih, dia menyesali perpisahan itu ya. Jadi itu tanda yang tidak terlihat tetapi bisa kita fahami bahwa ternyata perpisahan membuat mantan tidak bahagia. Kalau perpisahan itu membuat dia bahagia, dia bakal lebih sering menggunakan media sosial. Orang bahagia itu menjadi lebih kreatif, lebih bersemangat dan seterusnya. Dan mantan kehilangan itu semua. Kehilangan semangatnya, kehilangan kreativitasnya. Nah, maka itu tanda bahwa mantan sedang bersedih, menyesal dan meratapi perpisahan dengan kita. Ya. Karena itu, insya Allah ditunggu ya, dan teruslah berdoa. Kalau mantan menyesali perpisahan, maka besar harapan kan mantan akan kembali kepada kita lagi. Dan yang lebih penting dari itu, diamnya kita itu juga akan memberikan kebaikan ya di dalam relasi kita dengan mantan. Karena dengan diam kita menghindari pertengkaran, menghindari hal-hal yang tidak perlu ya. Dengan diam juga akan menumbuhkan rasa kangen di dalam hati mantan. Walaupun kita kecewa, walaupun kita marah, diam itu manfaatnya akan sangat banyak. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, wa iza khadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Ya. Jadi teruslah berdoa, walaupun kelihatannya kita diam, tetapi kita tingkatkan doa-doa kita. Semoga doa-doa kita bisa menggetarkan hati mantan untuk kembali kepada kita lagi. Insya Allah, dengan izin dan pertolongan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.